pada kesempatan pagi yang indah ini, Ana mau bertanya, terutama kepada ente juru bicara sebagai sekretaris Istana Mujara. Bagaimana situasi kerja setelah Ana perpanjang menjadi 20 jam kerja? Ada tuh, ngilup nih. Ya, sebentar. Jubaidah, Iya. tenang dulu. Iya. Ali Nujum, bagaimana pendapat ente? Apakah ente ada kesulitan setelah jam kerja Ana perpanjang menjadi 20 jam kerja? Oh, maafi muskila. Tidak ada masalah. Walaupun ditambah 26 jam, Ana siap. Good. Ngomong-ngomong, kenapa di Singgasana cuma ada 2 pejabat? Ali Nujum dan juru bicara. Panglima dan Perdana Menteri kemana? Ana dengar-dengar tuanku, mereka sedang bermasalah. Iya, sehubungan dengan ditambahnya 20 jam kerja itu, jadi bangunnya pada kesiangan tuanku. Oh, jangan-jangan dari kemarin ketiduran terus. Mungkin. Ali Nujum, juru bicara. Iya, tuanku. Jujur ya, Iya. benar kalian tidak keberatan dengan diperpanjangnya jam kerja menjadi 20 jam? Lah, Nggak masalah, Tuan Putri. Oke. Ya, jadi rok lagi. Jubaidah, istirahat dulu. Ali Nujum, juru bicara. Iya, tuanku. Dengan ditambahnya jam kerja, apakah ente ada usul? Ana punya usul, tuanku. Berkaitan dengan ditambahnya jam kerja, dalam hal ini sekretariat Istana Muzarab yang paling capek, paling pegel, tuanku. Jadi, kalau Ana boleh usul nih, tuanku, bagaimana kalau karyawannya ditambah? Iya. Minimal berapa orang? Ya, 2 orang lah, tuanku. 2 orang? Iya. Kalau gitu pas dong. Kapan waktu kan Om Jubir pernah bilang mau masukin Ali dan si Hasan di Istana Muzarab. Lowongan kerja. Nah, kebetulan sekarang ada Ali. Pas buat 2 orang lagi. Kalau begitu Ali secepatnya ke istana ya. Sama si Hasan, iya. Ya, Om Jubir tunggu ya. Nggak ada ongkos. Jalan kaki aja. Ya udah, Om Jubir tunggu ya. Cepet lo ya. Ya. Iya. Tuan Putri, Jubaidah. Jubir, Iya, Tuan Putri. boleh nggak Subeda ngobrol sebentar sama ente? Ngobrol sebentar. Aduh, ngobrol semalam suntuk juga sama Tuan Putri. Ana bela-belain. Ana mau, Tuan Putri. Boleh genit kamu ya sekarang? Aduh, Tuan Putri. Subeda boleh masuk? Silakan, Tuan Putri. Dapat rezeki nih. Aduh, maaf nih berantakan. Begini Jubir, Iya, Tuan Putri. sehubungan dengan penambahan 2 orang karyawan di staf sekretariat, dalam hal ini Saudara Jubir sebagai pimpinannya. Tuan Putri bisa aja. Terus maksud Tuan Putri apa? Saya akan menitipkan 2 orang teman saya untuk bekerja menjadi staf Anda. Tapi si Ali sama si Hasan. Namanya bukan Ali sama Hasan, tapi Abu dan Nawas. Hah? Abu dan Nawas? Betul. Tuan Putri mau mengajak Abu dan Nawas kerja di istana ini? Iya. Wah, jangan Tuan Putri. Bukankah Tuan Sultan Modot melarang keras Tuan Putri berhubungan sama si Abu dan si Nawas? Itu kalau Subeda pacaran. Dalam hal ini hubungannya sebagai teman. Oh, iya udah deh. Tapi sebelumnya Ana mau ngetes dulu kualitas si Abu dan si Nawas, Tuan Putri. Oh, Zubaida yakin Abu dan Nawas orang yang pintar-pintar. Boleh dites? Kapan dong kita naik pangkat? Masa udah 7 tahun kita jadi prajurit terus? Tenang aja, Mion. Yang penting kita harus pinter dan rajin-rajin cari muka di depan Sultan Modot. Biar cepat naik pangkat. Kapan dong? Ya mungkin tahun ini, Mion. Kalau tahun ini enggak? Tahun ini enggak, tahun depan. Tahun depan enggak? Ya tahun depannya lagi, Mion. Ya, kabur bongkok deh. Tenang aja. Hah? Apa, Saun? Kayak Tuan Putri Jubaidah. Hah? Tuan, sama siapa nih, Saun? Sembunyi. Mana mungkin Jubaidah? Masa Ana sama si Abu disuruh kerja di istana? Impossible. Iya, Jubaidah. Mana boleh sama Sultan Modot. Tenang aja, Zubaida udah atur sama staf juru bicara sekretariat Istana Mujarab. Cantik juga. Saun, apa Saun? Abu, Nawas, 2 ibu ini berebut mengaku ini anaknya Abu. Gimana ini? Ya tolong.
Buka buku pintar ente. Buka halaman 819. Cepat. Tolong selesaikan. Tidak usah dibuka buku ini. Anda sudah hafal di luar kepala. Mana anaknya? Anda mau potong tangannya. Nanti bisa terlihat dari darahnya. Ini anak siapa sebenarnya? Silakan. Mama tahu. Jangan. Jangan dipotong anak saya. Jangan. Daripada tangannya dipotong, lebih baik berikan sama ibu itu saja. Ya. Awas. Jangan dipotong, Lawas. Jangan. Jangan dong. Wah, Abu. Berarti ini anak ibu ini. Ya. Ibu jangan bohong ya. Seorang ibu yang sebenarnya tidak akan rela anaknya dipotong tangannya. Itu berarti ibu bohong. Anak ibu ini. Kejadian yang baru saja kita lihat tadi, kita jadikan modal untuk mencari muka di depan Sultan Modot. Supaya kita cepat naik pangkat. Kejadian yang mana, Soun? Ya ampun, yang barusan kita lihat tadi loh, Miun. Putri Jubaidah gandengan tangan sama si Abu di Salama Plaza. Oh, ya udah. Sekarang kita lapor sama Sultan Modot. Ayo. Oke. Abu gosok. Nawas. Tuan juru bicara. Silakan, Mbak. Silakan. Lama menunggu ya. Lama. Sorry ya. Biasa. Capek nih. Ente duduk di bawah. Di bawah. Pejabat. Di sini. Iya. Mana makanan dan minumannya? Ente belum apa-apa dia minta makanan minuman lagi ya. Udah, Gak Nawas. sopan ente. Tuan juru bicara. Ente jangan bicara. Biar Ana sebagai juru bicara yang memulai pembicaraan. Oh, iya. Paham ente? Silakan, Tuan. Silakan. Abu, Nawas. Ente tahu kenapa Ana undang ente ke istana ini? Belum tahu. Belum. Ente belum tahu. Ente? Belum tahu. Bagus. Good. Berarti ente belum tahu apa yang mau Ana omongin buat ente. Mana anak tahu? Belum tahu kan? Iya, belum tahu. Belum bicara. Iya. Good. Berarti sekarang Ana baru memulai bicara sama ente. Saya ini pukul bambu. Ngomongnya Birokrasinya ribet. Abu, Nawas, ente dengar baik-baik ya. Ana undang ente ke sini, Ana mau jadikan ente sebagai staf Ana di istana ini. Kita mau diajak kerja di istana. Ente pinter. Ana mau dijadikan anak buah. Iya, ente kerja di sini. Waduh. Yang bener, Tuan. Iya, yang benar. Daun Yun, ente ngapain di sini? Kalau mau jalan-jalan sana. Wahid. Pengawal Ana. Iya. Yang bener, Tuan. Iya. yang bener nih. Masa Ana bohong sih? Bohong dosa tahu. Tapi nggak bohong kan? Iya. Serius ya. Iya, serius. Saunun, jalan sana. Mundur lagi. Ya itu pengawal. Ya udah. Parkir. Atret kayak mobil parkir. Emang barisnya mundur, Tuan. Iya, orang sedikit gila. Abu Nawas. Ente tahu kenapa Ana tertarik sama ente? Ana nggak tahu tuh. Ente nggak tahu? Ada apa kira-kira? Ente tahu nggak? Ada apa? Mungkin kita berdua imut, Tuan. Tuan Jubir Imut ya. yang bicara sama Abu dan Nawas mencurigakan, Yun. Berarti kita punya dua pegangan. Ini modal buat cari muka di hadapan Sultan Modot supaya kita cepat naik pangkat. Segera kita laporkan mereka. Oke, Soun. Benar keterlaluan. Selama ini Jubaidah ternyata masih berhubungan dengan si Abu, anak gembel itu. Soun Miun. Ya, Tuan. Ya, Tuan. Ente mendengar sendiri putriku Jubaidah berhubungan dengan Abu. Oh, bukan mendengar lagi, Tuan. Ana melihat dengan mata kepala Ana sendiri. Si Abu dan Putri Jubaidah jalan-jalan di Salama Plaza, Tuan. Kurang ajar. Jalan-jalan biasa apa jalan-jalan mesra? Kalau dilihat dari cara bergandengannya, Tuan, jelas jalan-jalan mesra. Kayak suami istri, Tuan. Bahkan Ana lihat sendiri, Tuan. Si Abu sebentar-sebentar cium-cium Putri Jubaidah. Hei, Miun. Ente melihat sendiri Abu mencium Putri Jubaidah. Iya, Tuan. Kurang ajar. Keterlaluan. Hei, anak yang emosi, anak yang panas. Terus informasi apa lagi yang ente ketahui tentang putri anak Jubaidah berkaitan dengan Abu si anak gembel itu? Tuan, setelah Ana melihat Tuan Putri Jubaidah jalan dengan si Abu anak gembel itu, yang terakhir Ana lihat, Tuan, si Abu dan si Nawas sedang kasak kusuk
di sudut istana dengan Tuan Juru Bicara. Apa hubungannya dengan juru bicara? Ya pasti ada kaitannya, Tuan. Siapa tahu Tuan Juru Bicara itu adalah Mak Jomblang, penghubung antara Putri Jubaida dan si Abu. Sehingga percintaan mereka berjalan mulus, Tuan. Ente punya informasi apa? Kalau Ana Tuan udah nggak lihat apa-apa lagi. Kalau begitu, panggil juru bicara sekarang juga untuk menghadap Ana. Sekarang Tuan? Bukan ente, Seon Myun, panggil. Baik, Tuan. Wahid, Isnin, 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 Wahid, Isnin. Corong pengeras suaranya Tuan Jubir ada di sini. Berarti Tuan Jubir ada di dalam, Seun. Coba Ana panggil ya. Tuan Jubir, diminta menghadap Sultan Modot sekarang juga, Tuan. Dia nggak bakal keluar, Seun. Coba panggil lagi. Tuan Jubir, diminta menghadap Sultan Modot sekarang juga, Tuan. Dia nggak bakal keluar, Seun. Coba panggil lagi, Seun. Tuan Jubir, Tuan Jubir, Tuan Jubir, Tuan Juru Bicara. Seun, ente nggak tahu sih kata kuncinya. Password. Sini anak yang coba. Tuh kan keluar sendiri tuh ontak. Ente pada ngapain sih di sini? Ini kan tolong anak sini. Dibuat mainan lagi. Nggak selesai ente. Ini Miun, Tuan Jubir. Udah tahu itu congornya Tuan Jubir dibuat mainan. Ngomor lagi corong tahu? Corong. Congor. Corong. Ente pada mau ngapain sini ya? Sekarang juga Tuan Jubir diminta menghadap Sultan Modot. Nggak usah diminta juga anak mau menghadap Tuan Sultan Modot. Tahu ente? Ya, jarang-jarang ya pengkhianat ngaku. Iya udah, cepat berangkat, ayo. Ya, berangkat. Ana lewat mana? Masa Ana mau lewat jendela? Aduh, lewat sini kan nggak bener, atuh. Wahid, Isnin, Wahid, Isnin, Wahid, Isnin, Wahid, Isnin, Wahid, Isnin, Wahid, Wahid. Jubir, tolong ente jawab dengan jujur. Apakah benar ente telah membantu memperlancar hubungan antara Jubaidah dengan si Abu anak gembel itu? Jawab dengan jujur, Tuan Jubir. Mumpung kejadiannya belum terlanjur, terlalu membuat Tuanku Sultan Modot marah besar. Nah, kalau memang benar, ente telah membantu memperlancar hubungan antara Jubaidah dengan si Abu. Berarti ente telah meremehkan nama baik Ana, melecehkan nama baik Ana sebagai raja di istana Mujarab ini. Cepat, jawab dengan jujur. Cepat jawab dengan jujur, Tuan Jubir. Kalau tidak dijawab dengan jujur, Tuan Jubir akan celaka dan rugi sendiri. Katakan ya kalau memang itu benar. Dan katakan tidak kalau memang itu salah. Oke? Seun, perasaan dari tadi ente terus yang jawab. Yang ditanyakan Tuan Jubir. Iya nih, anak baru mangap, dia udah nyerocos. Anak mangap lagi, dia nyerocos lagi. Kapan anak ngomongnya, tuanku? Ya sudah, sekarang ente ngomong. Jawab pertanyaan Ana dengan jujur. Pertanyaannya apaan? Ya ampun! Aduh, kok Anda dulu yang ngomong Nggak bisa, Nos. Abu dulu yang harus menyampaikan kabar gembira ini. enggak. Anda dulu, Anda kan ingin terima duluan sama Tuanku Juru Bicara. Aku Ya, Mama. nggak terima, Nos. Ya, Mama. Ya, Mama. Aduh, mana sih? Ya ampun, kan ini nggak ada apa sih kok ribut-ribut? Aduh, begini ya, Mama. Begini ya, Mama. Anda dulu yang Nos, ngomong. nggak bisa, Nos. Abu duluan dong. Ya, Mama. Begini ya, Mama. Awas. Ya sudah. Sekarang ngomongnya gantian. Sekarang mulai si Abu. Ayo Abu ngomong apa? Anda dulu dong, Begini ya, Mam. Kita mau menyampaikan kabar yang gembira. Iya, Nawas ini, ya Mama. Nawas, Abu belum selesai bicara. Jangan dipotong dong. Nanti kan tadi udah ngomong. Bagaimana sih? Ya sudah, kalau begitu, ngomongnya gantian. Satu kata. Hah? Satu kata. Iya. Ya udah. Ya sudah ya. Anda dulu yang ngomong. Iya. Ya, oke? Oke. Begini ya, Mama. Abu. Udah satu kata. Begini ya, Mama. Abu mau... Kalian bikin Mama terlambat aja. Ya, Mama. Tunggu dulu. Ya ampun, kalian ini mau ngomong apa? Kalian tuh bikin Mama terlambat, nanti kalau kelewat ngocoknya Mama nggak dapat arisan lagi. Udah ngomongnya bareng aja. Bareng ngomongnya ya. Bareng ya. Ya. Ingat, hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Ya, Mama, kita mau diterima kerja di istana. Oh gitu. Ya udah ya, Mama arisan dulu. Kamu baik-baik di rumah. Mama? Ya, Mama. Kenapa perasaan?
Akli Nujum bayangkan, di mana letak keadilannya? Hah? Ana yang sudah 7 tahun jadi prajurit mujarab, belum juga dinaikkan pangkatnya. Betul. Jangan lagi kenaikan pangkat. Gaji yang sudah 5 tahun belum juga dinaik-naikkan. Betul. Malah Ana dengar bahwa bulan depan ada pengurangan gaji prajurit. Betul. Ini namanya membunuh Ana secara pelan-pelan. Daripada Ana dibunuh secara pelan-pelan, Tuan. Lebih baik Ana dibunuh sekarang. Betul. Dari tadi ente betul-betul saja seneng kalau Ana mati. Kan ente sendiri yang minta. Ini namanya basa-basi, perumpamaan. Bilang dong. Udah. Ente dari tadi nyerocos mulu kayak petasan. Betul. Tujuan ente kemari mau ngapain? Hah? Tolong dilihat Tuan Akli Nujum. Ana meminta tolong. Lewat air ajaib ini. Kira-kira bulan depan pangkat Ana bisa naik apa tidak? Yang pertama. Yang kedua. Kalau Ana dinaikkan pangkatnya, kira-kira Ana berpangkat apa? Yang ketiga. Kalau pangkat Ana sudah dinaikkan, apakah gaji Ana juga naik? Dan berapa? Yang keempat, kalau pangkat dan gaji Ana sudah naik, kira-kira Ana bisa kawin lagi apa tidak, Tuan? Sudah cukup itu, Tuan. Masih ada lagi. Yang kelima, Tuan Ali Nujum. Apakah Ana masih berpasangan dengan Soun dan masih ada berurusan dengan penjara? Tolong diramalkan. Bisa diramal, Tuan Akli Nujum? Bisa. Dan apakah Ana bisa mendengar jawabannya sekarang, Tuan? Bisa. Oke, terima kasih, Tuan. Satu pertanyaan 50.000 keping. Ente punya fulus segera. Tidak punya fulus, ente keluar dari sini. Jalanan masih mulus. Betul. Betul. Jangankan bayar 50.000 keping untuk satu ramalan. Oh, ente mampu. Melihat uang 50.000 keping saja. Sering dia. Sering apa? Ana belum pernah. Mampus belum pernah. Anak pikir ente mampu. Tolonglah Tuan Akli Nujum. Tolonglah Ana diramal, Tuan. Nanti kalau Ana Nujum. udah naik pangkat. Ada apa? Ente diminta membuat soal-soal untuk si Abu dan Nawas. Karena si Abu dan Nawas akan dites untuk masuk kerja di istana sini. Jadi Abu dan Nawas mau kerja di sini? Iya, Sebagai apa? sebagai asisten penyambung lidah staf manajer juru bicara sekretariat Istana Mujarab. Wow, jabatan terhormat. Iya. Anak pikir cuma sebagai prajurit-prajurit biasa, seperti cucung-cucung ini. Ini benar-benar namanya tidak adil. Tidak adil. Baru masuk pangkatnya sudah terhormat. Sedangkan Ana yang sudah 7 tahun tetap tidak naik-naik pangkat. Iya, masa baru masuk sudah asisten? Asisten goblok. Pokoknya Ana harus naik pangkat. Saun, ente kalau mau minta naik pangkat, ikut tes juga dong. Biar ketahuan, ente pinter apa kagak. Jangan minta naik pangkat aja. Ntar pelangga-pelongo doang lagi. Ana ikut tes. Tolong dicatat Tuan Jubir. Ikut tes. Iya. Ente ikut nggak? Mana? Tes goblok. Tes kenaikan pangkat. Itu hujan. Woi, gua banyak tinggi. Lagian Zubaida lagi nggak pengen dengerin gosip Marfuah. Jadi informasi itu kamu simpan aja ya untuk kapan-kapan. Kalau Zubaida lagi pengen dengerin ngegosip. Tapi informasi ini ada hubungannya loh sama Abu dan Nawas. Hah? Ada hubungannya sama Abu dan Nawas? Apa Marfuah? Apa? Besok aja ya. Sekarang kan udah siang. Lagian waktu gosip udah lewat. Marfuah, tapi Zubaida pengen dengerin. Apa sih? Hah? Ntar aja deh kalau Tuan Putri lagi pengen gosip. Marfuah, Zubaida lagi pengen dengerin. Apa sih? Apa? Iya deh. Barusan Marfuah lewat ruangannya Ahli Nujum. Terus apa hubungannya sama Abu dan Nawas? Besok kan Abu dan Nawas mau ikutan tes untuk jadi pegawai istana. Iya. Yang bikin soal-soal buat tes itu Tuanku Ahli Nujum, Tuan Putri. Oh ya? Terus soalnya apa? Soalnya? Ya, Marfuah dengarnya cuma sampai itu aja. Kamu gimana sih Marfuah? Kalau ngasih informasi itu jangan sepotong-potong, yang komplit dong. Gimana sih kamu? Ya, Tuan Putri, udah mending Marfuah kasih tahu. Silakan diminum, Tuan Jubir. Silakan. Ya. Anda minum ya? Minum, silakan. Bagaimana Tuanku juru bicara? Apakah sudah dibicarakan dengan Tuanku Sultan Mohdod? Oh iya, ente tahu. Ana belum menghadap, sudah dipanggil duluan sama Tuanku Sultan Mohdod. Berarti Tuanku Sultan Mohdod sudah tahu duluan dong kalau kita mau kerja di istana. Jangan-jangan ini kemauan Tuanku Sultan Mohdod yang ingin menarik kita menjadi pekerja istana. Iya. Bukan. Ana dipanggil Tuanku Sultan Mohdod, bukan urusan itu. Terus urusan apa? Urusan apa? Ana malah dituduh menjadi mak comblang hubungan ente Abu sama si Tuan Putri Zubaida. Tahu ente? Terus gimana dong Tuan Jubir? Tapi tenang.
berkat kelihayan juru bicara berbicara, Ana lolos dari tuduhan itu. Pantes ente jadi juru bicara. Pukul bambu juga ente. Bisa membelok-belokkan kata-kata. Makasih. Terus bagaimana tentang pekerjaan kita berdua? Iya. Tadi Ana juga sudah berbicara sama Tuanku Sultan Mahdud untuk mengangkat ente-ente menjadi staf Ana di sekretariat Istana Muzarab. Wah, terus gimana Tuan Jubir? Tapi Tuanku Sultan Mahdud mau mengetes dulu kepintaran ente-ente. Apakah ente-ente pantas menjadi pegawai istana atau belum? Mau mengetes? Iya dong, mengetes dulu. Silakan. Siapa takut, ya kan? Iya. Kita siap. Jadi ente siap? Iya, siap. Bagus, good. Jadi besok pagi ente-ente sudah harus ada di istana, ya? Oh. Besok pagi ya? Iya. Siap. Ingat, jangan ente-ente bikin malu Ana sebagai juru bicara di Oh, sini. ya? tidak. Masalahnya ini kan referensi dari Ana. Oke, Tuan Jubir. Ya, Ana percaya. Jangankan benernya, bohongnya aja Ana percaya. Ya udah, sukses ya. Sampai besok ya. Iya, Mama dapat arisan. Aduh, ya Mama dapat arisan. Ya Mustafa. Mama dapat arisan. Ya Mustafa. Anak kambing. Mama dapat arisan. Mama, ini ada juru bicara istana. Ya Mustafa. Negeri Mujarab berdiri sejak 99 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 1903. Tanggal 19 bulan 03. Negeri Mujarab adalah bekas jajahan negeri Jaitun. Negeri Mujarab adalah bekas negeri jajahan Jaitun. Diajak belajar, diajak pintar aja susah. Aduh. Breseknya obor. Aduh. Sudah berapa kali Ana bilangin, ya? Jangan taruh obor di situ. Rambut Ana sudah 6 kali ini. Mau kebakar. Jangan salahin obor itu. Salahin tuh rambut ente. Rambut kayak beringin bonsai. Abu, jangan salah. Rambut keriting begini, idaman para wanita negeri Mujarab. Merbuat. Tumben ente. Hah? Ada apa ente datang sendirian ke sini? Hah? Ya, Ana tahu. Ente kangen sama Ana. Blengos. Ana tahu. Karena Ana sama si Abu mau diangkat jadi pekerja istana. Jadi ente deket-deketin Ana lagi ya. Ya kan? GR. Marfua kesini mau ngasih tahu kalau yang bikin soal-soal buat tes kita besok Tuan Ahli Nujum. Ahli nujum. Iya. Hah? Nawas, kalau yang bikin soalnya Tuan Ahli Nujum, Hah? pasti bakalan susah. Gimana? Abu, Ana tidak takut. Jangankan hanya seorang ahli nujum yang membuat soal. 10 orang ahli nujum yang membuat soal. Ana tidak takut. Ana tidak ngeper. Bukan begitu sayangku? Sombong. Marfua tidur di sini aja ya. Sudah malam. Tenang saja. Kalau bobo di sini, Ana indung-indung. Abu, Marfua pulang dulu aja ya. Kayaknya Nawas udah mulai nggak beres. Marfua, soal bocoran gimana? Besok aja deh, kita ketemu di pintu masuk istana. Marfua pulang dulu ya. Iya. Marfua, kalau mau dibocorin malam ini aja. Tidak usah nunggu besok. Ya ampun. Pikiran ente yang bocor. Pikiran Ana bocor. Ya begitulah kalau perempuan. Tercipta dari tulang iga. Dilurusin patah, dibengkokin melengkung. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Masuk lagi. Hei, keluar deh. Hei, keluar deh. Ali Nujum rupanya ada di sini. Pantes Zubeda cariin di ruangan yang nggak ada. Tuanku Putri Zubeda, ada apa? Tumben cariin Ana. Oh, Ana tahu. Pasti Tuanku Putri Zubeda minta dilamar. Maksud Ana diramal. Maaf Tuanku Putri Zubeda, Ana lagi sibuk nih ya. Lain waktu saja ya. Ali Nujum, Zubeda kesini bukannya mau minta diramal. Kok getasnya kayak mesin cuci aja? Iya. Maaf Tuanku Putri. Ini dulu ada mesin parutan kelapa.
langsung Ana modifikasi jadi mesin fotokopi. Ya, maklum lah kalau ada getaran dikit. Namanya juga dulu mesin padutan kelapa. Pantes. Terus Tuanku Putri Subeda kesini mau ngapain? Sehubungan dengan ahli nujum yang membuat soal-soal tes ini, Udah, getarannya. jadi Subeda kesini mau minta soal-soal tes itu. Ya salam, Tuan Putri minta soal-soal ini. Ini kan buat ujian calon pegawai istana. Subeda lagi jenuh ahli nujum, nggak ada kerjaan. Mau ngisi TTS, pertanyaannya itu aja, bosen. Nah, kalau ada soal ini kan Subeda bisa iseng ahli nujum. Oh, begitu. Sebentar ya, Ana perbanyak dulu, ya. Subeda tunggu. Iya, orang sabar disayang Tuhan. Ahli nujum, kok lama sekali sih? Sabar ya Tuan Putri ya. Hei, cepet hei. Hei, cepet. Bukan tikus itu orang. Maaf Tuan, tintanya habis. Hah? Habis? Kenapa tadi tidak ente isi dulu? Udah Tuan, cuma tumpah. Yaudah, sekarang ente isi lagi. Tuan. Ahli nujum, Hah? berapa lama kira-kira ngisi tintanya? Ya, kira-kira 1 sampai 2 jam. Wah, nggak keburu Marfuah. Iya, Tuan Putri. Zubaida bawa yang ini aja deh. Aldi Nujum nunggu fotokopian yang lain. Terima kasih ya. Tuan Putri, Tuan Putri. Tuh, mereka tuh pada dateng sih. Zubaida. Abu, kok kalian baru dateng sih? Tadi Tuan Putri panik loh. Untung kalian buru-buru datang. Coba kalau kalian belum datang juga, Tuan Putri pasti makin tambah panik. Udah. Kok kalian datangnya dari dalam sih? Sorry. Maaf. Tadi Ana salah masuk. Ana lewat pintu belakang. Biasa jalan belakang Ana. Iya Zubaida. Ngomong-ngomong, soal bocorannya mana? Oh iya. Cepat kalian pelajari ya, sebelum tesnya dimulai. Iya Zubaida. Mumpung masih ada waktu sebelum tes dimulai, sekarang kita latihan. Oke. Ana kasih pertanyaan, ente yang jawab. Oke deh, Soun. Tahun berapakah negeri Mujarab didirikan? Ayo. 1903. Kok ente bisa? Miun. Coba tanya lagi. Coba sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, negeri Mujarab bekas jajah negeri mana? Negeri Zaitun. Kok ente tahu? Siapa dulu? Pinter pura-pura nggak ngerti nih. Coba sekarang yang ketiga. Yang susah-susah dong, Soun. Yang susah-susah? Yang susah-susah. Oke. Raja Mujarab yang pertama bernama siapa? Ayo. Sultan Wahid Abdullah. Kok ente bisa semua, Miun? Kan anak baca, Soun. Baca dari mana? Ente katanya trauma baca buku. Anak kan tulis di punggung ente. Kalau ini nggak trauma, Soun. Punggung anak? Pantesan dari tadi punggung anak gatal terus. Sekarang gak pakai contek-contekan. Ana mau tes ente. Ayo. Coba, Ana mau tes ente. Anak trauma, Soun. Siapa nama raja pertama negeri Mujarab? Ayo. Tadi kan udah, Soun, udah ditanya. Iya, sekarang nggak pakai contekan. Ayo jawab, siapa namanya? Soun, pertanyaannya pilihan aja, Soun. Jadi kan anak enak tinggal milih. Oke, sekarang jawab pertanyaan pilihan ini. Siapakah nama raja pertama negeri Mujarab? A. Sultan Wahid Abdullah. B. Sultan Isnin Abdullah. C. Sultan Salasa Abdullah. D. Sultan Arba'a Abdullah. Siapa itu? Soun, pilihannya kebanyakan, Soun. 2 aja, Soun, biar anak gampang. Oke. C sama D dibuang. Sekarang tinggal A sama B. Siapa? Sultan Wahid Abdullah atau Sultan Isnin Abdullah? Ayo jawab. Kalau menurut ente siapa? Ya Sultan Wahid Abdullah itu. Ya udah, anak ikut ente aja, biar kompak, Soun. Wah, ente dari tadi nggak jawab, nyontek dulu ente. Ente menjawab soal-soal ujian dari ahli nujum. Sebaiknya ente mendengar dulu pesan-pesan dari Tuanku Sultan Mahdud. Kepada Tuanku Sultan Mahdud, waktu dan tempat kami persilahkan. Abu dan Awas, apakah benar
Niat ente bekerja di Istana Mujarab ini semata-mata hanya ingin untuk berdekatan dengan Putri Ana Jubaidah. Kalau memang benar itu niat ente, sekarang juga tinggalkan tempat ini. Ana tidak punya niatan seperti itu. Niat Ana bekerja di istana ini hanya untuk mendapatkan gaji setiap bulan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Nggak tahu kalau si Abu ini. Enak aja ente, Mas. Maaf yang mulia Tuanku Sultan Modot. Niat hamba bekerja di Istana Mujarab semata-mata tak lain dan tak bukan hanya untuk mengabdi kepada Tuanku Sultan Modot. Ente bicara lebih sopan daripada saudara ente. Terima kasih, Tuan. Emang orang kalau rambutnya kusut plus berindil, bicaranya juga kusut. Pak Jenggot. Pak Jenggot ini pangkatnya apa sih di sini? Anak ahli nujum. Oh, dukun. Bukan, ahli nujum. Ya sama-sama dukun. Abu dan Awas, apakah benar yang ente katakan? Kalau ente berani bohong, hukuman apa yang pantas ente terima? Ana berani mencium pantat Tuanku Sultan Mohdot. Benar, berani cium pantat Ana? Iya, asal pantat Tuanku Sultan Mohdot mulus, tidak hitam seperti pantat panci. Diam. Ente pikir lucu, kenapa ketawa? Tuanku Sultan Mohdot sendiri ketawa. Cuma Ana boleh ketawa, karena Ana yang paling tahu bahwa pantat Ana hitam. Hitam nih ya. Ketahuan aslinya. Jubir, Siap tuanku. tes bisa dimulai. Tapi ngomong-ngomong, kenapa mejanya ada 4? Hah? Yang 2 untuk siapa? 2, 3, 4. Atau masih ada peserta lain, Jubir? Siapa ya? Yang 2 siapa ini? Yang 2. Assalamualaikum. Maaf Tuan. Ada terlambat Tuan. Maaf Tuan. Ampun. Hancur deh. Tenang. Tuan, maaf Tuan, terlambat anak Tuan. Ana ikut. Tuan selamat bagaimana nih? Perut apa sih? Aduh. Ya ilah ya. Apa-apaan nih? Meja Ana mana? Meja Ana ini, meja Ana. Pelan-pelan ini, Sa. Ya salam. Amburadul ini. Maaf Tuanku. Ya udah. Saud, Niun, ente bikin gaduh aja. Hormati dong Tuanku Sultan Mohdot. Hei, Soon Myun, Ya Tuan. rupanya ente ikut tes juga. Untuk apa? Untuk kepentingan kenaikan pangkat Tuan. Silakan Tuanku Sultan Mohdot tanya sama Ana tentang sejarah negeri Mujarab. Dari mulai berdirinya negeri Mujarab sampai lahirnya Putri Jubaidah, kakek buyutnya Tuanku Sultan Mohdot. Ana tahu semuanya. Silakan tanya. Ana japani Tuan. Soon Miun. Ya. Ujian kali ini tidak ada hubungannya dengan sejarah kerajaan Mujarab. Tapi tentang matematika. Mampus Siti. Mampus Siti. Mas, bukan mereka aja yang mampus. Kita juga bakalan mampus. Kenapa emang? Soal bocoran dari Jubaidah itu bukan matematika. Alah, tenang ente, tenang. Ada Ana, tenang. Iya. Putri, nyari apaan sih Tuan Putri? Kok nyariin apaan sih? Zubaidah lagi panik. Tuan Putri panik. Loh, Abu sama Nawas kan udah datang Tuan Putri. Kenapa Tuan Putri masih panik? Zubaidah bukannya lagi panik nungguin mereka datang, Marfuah. Terus panik apaan dong? Zubaidah khawatir kalau Abu nanti nggak lulus ujian. Oh, jadi nunggu hasil tes ujian itu pakai panik juga ya Tuan Putri? Iya. Tuan Putri, apa Marfuah perlu ikutan panik? Terserah kamu deh. Iya deh. Panik enggak? Panik enggak? Panik enggak? Aduh, Marfuah, kamu di sana aja deh. Ngapain Tuan Putri? Jauh-jauh dari Zubaidah. Kamu bikin tambah bingung aja. Udah sana. Iya deh. Panik enggak? Panik enggak? Panik enggak? Soal selanjutnya, soal rebutan. Siapa yang dapat menjawab, langsung cepat tepuk tangan. Pertanyaannya, ada 215 ekor burung di atas pohon. Tulis. Dipanah 1, mati 1, tinggal berapa ekor, Kang? Burung di atas pohon. Ana duluan. Ya, Ana duluan. iya ya. Soon Myun, apa jawabannya? Tinggal 214 Tuan. Ya betul kan? Soon Myun,
Coba ente uraikan alasannya. Gampang Tuan. Burung 215, mati 1. Jadi 215 dikurangi 1 tinggal 214. Benar juga. Gampang. Benar dia. Alasan ente ana tampung. Jom. Dari tadi ente nampung mulu kayak bandar. Udah, ente diem. Ya Sokan udah. gitu. Ya udah. Sekarang coba Abu dan Nawas. Burung di atas pohon 215. Di panah mati 1 ekor. Yang 214 itu kaget. Jadi kabur semua. Tidak ada yang tersisa. Habis. Ya kan? Iya. Jawaban ente sangat ilmiah. Gitu masuk akal dia. Ya, ente benar. Apa yang bilang? 215 kurang 1 14. Pertanyaan terakhir untuk Abu dan Nawas. Banyakan mana bintang di langit dengan ikan di laut? Jawabannya, banyakan ikan di laut, Tuan. Alasannya? Setiap hari ikan dipancing oleh nelayan, nggak pernah habis, Tuan. Sedangkan bintang di langit, nggak pernah diambil, banyaknya ya segitu-gitu aja, Tuan. Masuk akal. Iya, ente benar. Selamat. Soal terakhir untuk Suun dan Miun. Ada 200 ekor ikan di laut dipancing oleh nelayan 100 ekor. Pertanyaannya, Jangan diterusin. Ana sudah bisa nebak. Tinggal 100 ekor ikan. Selamat. bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Makanya ente dengar. Pertanyaannya, siapa nama nelayan yang memancing 100 ekor ikan tersebut? Mana kenal Ana. Ayo cepat. Ente aja juga nggak tahu. Anda tahu. Iya, coba ente. Yang memancing ikan itu adalah Mahmudin. Hah? Ya. Mahmudin? Iya. Kok ente tahu kalau itu Mahmudin? Itu paman Ana. Iya, adiknya ya Mama. Iya. Ilmiah. Si Mahmudin. Iya. Yang palingnya botak bewokan. Betul. Salamnya dari jubir. Ah, iya. Anak kenal. Oh, yang anak gang ini pasar genjing. Itu adiknya Mama ente. Iya. Yang sekarang jadi bandar onta. Ya salam, ente benar. Oke. Hebat ya. Ya udah. Dengan demikian, Anda putuskan Abu dan Nawas keluar sebagai pemenang dan diterima bekerja di istana Mujara. Hei, Somyun! Ente berani mematati raja ente sendiri. Sekarang juga berangkat sendiri masuk penjara. Hei, Somyun! Ya Tuan. Ana punya tebakan. Kalau ente bisa nebak, bebas dari penjara. Apa tebakannya Tuan? Ini, Ana bawa uang 1 keping. Di mana Ana taruh uang 1 keping ini? Tangan kanan apa tangan kiri? Hop! Hop! Kanan apa kiri? Kanan Ana. Kanan? Ente kanan? Ana kanan. Kalau begitu, oke. Ana kiri. Ana kiri. Jangan kanan. Miun kanan. Ya. Lihat. Ya. Aduh, maafkan Ana Miun. Ente baik-baik di penjara Miun. Ana mau pulang ke rumah Miun. Pulang ke rumah apaan? Ana mau pulang ke rumah. Tebak dulu dong. Ya jelas di tangan kiri Tuan. Tangan kiri. Kiri. Soon lihat. Ya. Tidak ada. Ana punya teman. Ana punya teman. Di mana uang 1 keping itu? Soon Miun. Ya. Tadi waktu tangan Ana ke belakang, uang Ana buang, tahu? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.